Apa Anda sudah siap? Jika belum, Anda bisa mempause sebagian ini terlebih dahulu. Oke, tidak ada jawaban yang berbeda dari teman-teman semua. Kita akan bahas soal nomor satu ya. Seorang warga negara yang bertanggung jawab dan peduli dengan keselamatan komunitasnya, tiba-tiba menyadari bahwa ada kelompok ekstremis di lingkungannya yang sedang merencanakan serangan terhadap fasilitas umum. Penemuan ini membuatnya merasa sangat khawatir, mengingat dampak mengerikan yang bisa terjadi jika rencana tersebut terlaksana. Apa yang seharusnya ia lakukan dalam mendukung upaya bela negara dalam situasi ini? Benar ya teman-teman ya, kalau ini karena jawaban teman-teman semua sama dan benar, jawabannya adalah A. Karena pilihan yang lain juga nggak memungkinkan ya teman-teman untuk kita pilih ya. Yang pertama kita nggak mungkin bergabung. Kemudian juga kita nggak bisa membiarkan gitu ya. Ini sudah salah di sini teman-teman ya. Ini juga mencoba menyelesaikan sendiri tidak mungkin teman-teman ya. Dan ia harus mendapatkan media untuk memberikan publisitas kepada kelompok ekstremis dan mengungkapkan rencana serangan mereka. Jangan ya. Jadi memang kita harus melaporkan karena ini tindakan yang ekstrim gitu ya. Tidak bisa kita hadapi sendiri. Oke. Benar ya teman-teman ya, permulaan yang bagus untuk soal nomor satu. Mungkin mau ada yang screenshot pembahasannya juga boleh. Saya persilahkan untuk penjelasan lebih panjangnya, teman-teman. Oke, ini lanjutannya, pembahasan lanjutan. Silahkan di screenshot. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke ya, ada yang menjawab C, ada yang menjawab D. Tapi dominan teman-teman sudah benar jawabannya ya, menjawab D. Oke, saya tandai aja dulu nggak apa-apa ya untuk soal nomor 2. Sebuah negara menghadapi krisis pelestarian lingkungan. Apa yang dapat dilakukan warga untuk mendukung? Oh, suaranya terputus ya teman-teman ya. Oke, bentar ya. Apakah sudah stabil lagi suara saya teman-teman? Aman ya? Oke, kita lanjut ya. Tadi masih bahas soal, jadi nggak apa-apa ya putus-putus sedikit ya. Teman-teman bisa lihat juga soalnya. Apa yang dapat dilakukan warga untuk mendukung upaya bela negara dalam situasi ini? A. Warga negara harus terus merusak hutan hujan. Ini sudah pasti salah teman-teman ya. Jangan dipilih. Karena tindakannya sudah negatif ya. Warga negara tidak harus memprotes pemerintah, ini juga salah. Warga negara harus mengabaikan isu lingkungan dan fokus pada kepentingan ekonomi mereka. Tidak ya teman-teman ya, ini namanya egoisme teman-teman. Kemudian D, warga negara harus mengadakan kegiatan penanaman pohon dan membersihkan sampah di daerah mereka untuk mendukung pelestarian lingkungan. Ini sudah pasti ya teman-teman ya, jawabannya adalah D. Oke.
Sudah dua soal, Alhamdulillah rata-rata teman-teman sudah benar ya jawabannya ya. Ini untuk pembahasannya mungkin teman-teman bisa di screenshot. Oke, sudah. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, senang nih lihat jawabannya benar semua nih teman-teman. Oke, kita bahas soal nomor 3 ya. Seorang warga negara mengetahui rencana pengiriman senjata ilegal yang akan melewati perbatasan negara. Dia pertama kali mendengar desas-desus tentang aktivitas mencurigakan di sekitarnya dan yang membuatnya penasaran. Dengan hati-hati, dia mulai mengamati lingkungan sekitar dan melihat adanya pergerakan orang asing serta komunikasi rahasia pada malam hari. Apa yang seharusnya ia lakukan dalam mendukung upaya bela negara dalam situasi ini? Ia harus membantu dan dalam pengiriman senjata ilegal untuk mendapatkan keuntungan finansial. Gak mungkin ya teman-teman ya kita membantu ya. Oke, nomor A sudah pasti. Teman-teman maaf ya, jaringannya terputus ya tadi ya. Bukan suaranya aja yang hilang, Kak. Saya juga hilang ya. Saya ikutan hilang nih teman-teman. Bentar, saya share ulang ya. Sebentar. Ya, tadi kita sampai di nomor 3 ya teman-teman ya. Oke. Oke ya, sampai di mana tadi ini? Sampai di yang E ya, udah terjawab ya teman-temannya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, good teman-teman. Sampai sejauh ini lebih dari 80% jawabannya benar. Ini untuk pembahasan lebih jelasnya ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal keempat. Ini ada kesalahan ya dengan soalnya ya. Jadi aduh, terjawab ya sini teman-teman ya, mencerminkan penerapan sila kelima gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kita anggap soal bonus. Ya, untuk nomor 4
benar jawabannya sila kelima ya teman-teman ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kenapa nih di case Andi ini, Andi seorang siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, tetap semangat membantu orang tuanya berjualan di pasar sambil belajar. Uang hasil jualannya ia tabung dengan tekun hingga akhirnya cukup untuk mendaftar di universitas impiannya. Nah, maksudnya di sini kehidupan Andi mencerminkan penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di sila keberapa gitu maksudnya teman-teman. Iya benar ya, hidup sederhana dan tidak boros ya teman. Ya. Untuk pembahasan lebih jelasnya silahkan di screenshot ya. Nah ini dia. Soalnya menjawab sendiri kah? Iya, soalnya berbaik hati ya. Oke teman-teman, semoga soal nomor 5 tidak ada keliru ya. Sudah, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, udah mulai nih jawabannya bervariasi. Ayo. Ya, ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ada yang menjawab E. Selain opsi yang sudah saya sebutkan, ada lagi yang menjawab itu? Ada yang menjawab C, teman-teman. Oke, ada yang menjawab A, B, C, dan E. Yang D nggak ada? Oke. Oke, kita akan lanjut ke pembahasannya. Eh. Nomor 5 ya. Sebuah organisasi nasional memiliki keinginan kuat untuk menginspirasi anggotanya, terutama generasi muda, agar lebih terlibat dalam kegiatan organisasi. Nah, ini organisasi nasional ya, teman-teman ya. Sebagai langkah awal, organisasi tersebut ingin menyusun semangat dan tekad bersama melalui sebuah pernyataan yang mengikat semua anggota muda. Mereka ingin mengadopsi sebuah pendekatan yang serupa dengan pendekatan yang diambil oleh bangsa Indonesia di masa lalu untuk menyatukan berbagai organisasi pemuda. Pendekatan apakah yang paling tepat bagi organisasi tersebut untuk diadopsi berdasarkan narasi di atas? Teman-teman, pendekatan yang tepat untuk diadopsi, teman-teman. Nah, dia udah kasih clue nih di sini bahwa mereka ingin mengadopsi sebuah pendekatan yang serupa dengan pendekatan yang diambil oleh bangsa Indonesia di masa yang lalu. Nah, untuk apa? Untuk menyatukan berbagai organisasi pemuda, teman-teman. Berarti jawaban yang paling benar itu adalah jawaban B, ya, membuat sumpah bersama, ya. Jadi di sini jawaban yang benar itu siapa nih yang benar nih? Ada Caca, ya. Oke, good. Julianti juga, Rivaldi, ada Tris Melia, Ayu, Hairul. Aku kak. Oke, oke, good ya. Kita akan lanjut untuk soal ini untuk pembahasannya teman-teman ya. Untuk soal nomor 5 teman-teman bisa baca. Saya juga akan bacakan mungkin ya. Berdasarkan narasi yang diberikan, organisasi nasional ingin menginspirasi anggotanya, gitu ya teman-teman ya, terutama generasi muda agar lebih terlibat dalam kegiatan organisasi. Nah, di sini pendekatan yang paling tepat itu adalah sumpah bersama, karena sumpah bersama itu adalah pernyataan komitmen, ini ya teman-teman ya, pernyataan komitmen yang diucapkan bersama-sama oleh sekelompok orang. Nah, sumpah ini dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyatukan orang, meningkatkan motivasi, serta menanamkan nilai-nilai yang penting bagi organisasi. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6. Silakan.
Ayo teman-teman dibiasakan kalau menjawab kita jangan ragu-ragu lagi ya. Udah mau dekat nih jadwal ujiannya gitu ya. Jadi ayo coba harus yakin dengan jawabannya. Oke, di sini ada yang menjawab C, ada yang menjawab E dan B. Oke, C, E, dan B. Ya, yang ragu-ragu tadi udah mulai yakin ya. Oke, good. Oke, kita akan bahas soal nomor 6. Pak Dendi merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun. Dalam menjalankan tugasnya, beliau selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku. Nah, beliau ditelepon oleh stakeholder pelaksanaan USBN Kabupaten Simalungun. Beliau diminta untuk bertemu di suatu tempat untuk membahas pemenangan tender ya. Tender ini maksudnya penawaran ya teman-teman ya. Pembuatan soal-soal USBN untuk menghindari praktik yang tidak baik dan melanggar hukum. Pak Dendi menolak tawaran tersebut dan melanjutkan kunjungannya. Nilai penting yang dimiliki Pak Dendi adalah, benar ya teman-teman ya, untuk menghindari praktik-praktik yang tidak baik dan melanggar hukum. Berarti di sini kuncinya adalah integritas, teman-teman. Nah, loyalitas ini apa? Loyalitas ini adalah kesetiaan ya. Kemudian patriotisme, berjiwa pahlawan, mandiri dan bertanggung jawab. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah C. Lumayan banyak nih teman-teman yang menjawab C. Bagus ya. Oke. Ini untuk pembahasan lebih detailnya teman-teman bisa dilihat. Di sini poin-poinnya apa yang dilakukan oleh Pak Dendi? Pertama, patuh pada peraturan. Kedua, menolak tawaran yang tidak etis ya, yang tidak seharusnya, teman-teman. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan memiliki integritas yang tinggi. Oke? Sudah di screenshot, kita akan lanjut ke soal nomor 7. Oke ya, di sini ada yang menjawab D, ada yang menjawab B, ada yang menjawab C. Oke, saya tandai B, C, dan D. Oke, ayo kita bahas soal nomor 7. Masuknya budaya asing ke Indonesia selama beberapa dekade terakhir ternyata telah membawa banyak perubahan dalam perilaku dan gaya hidup bagi generasi muda yang mengidolakan budaya tersebut. Nah, pengaruh budaya asing ini begitu kuat sehingga seringkali nilai-nilai luhur bangsa yang telah diwariskan dari generasi ke generasi seolah tergerus dan kehilangan tempatnya di tengah masyarakat. Nah, sebagai warga Indonesia, kita sudah diberikan pedoman kehidupan yang mencerminkan keluhuran budaya bangsa, yaitu, ya teman-teman ya, untuk yang menjawab C, jawabannya benar ya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, kalau misalnya ini kan undang-undang ini dia untuk yang peraturan yang harus dipatuhi teman-teman. Tapi kalau untuk menganut dengan nilai luhur, di sini sudah mencakup semuanya teman-teman ya. Pancasila ya, di mana di situ tercakup ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itulah dia. Nah, pembahasannya di sini teman-teman bisa lihat ya. Mengapa Pancasila menjadi pedoman yang tepat? Itu ya. Yang pertama, Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Nah, ini dia tadi ya pertanyaannya, soalnya teman-teman ya, masuk ya. Kemudian Pancasila bersifat universal gitu ya. Kemudian Pancasila bersifat dinamis. Yang terakhir, Pancasila merupakan hasil konsensus nasional ya. Oke, di sini tadi ada yang benar nggak nih? Ada yang jawab C, ada yang jawab titik. Ini jawabannya ya banyak yang benar ya. Oke,
Ya, Clara benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Wah, ini luar biasa nih. Ya, benar ya jawabannya teman-teman ya. Semua jawabannya benar. Teman-teman menjawab B. Ya, mengakui manusia Indonesia sebagai warga negara, warga masyarakat, dan warga negara punya kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Memang ini kelihatan sih jawabannya yang paling tepat teman-teman ya untuk soal nomor 8 ini ya. Lambang negara burung Garuda adalah simbol nasional Indonesia. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia menggambarkan sebuah Garuda yang sedang melayang ke atas dengan sayap terbuka luas. Keren ya teman-teman ya. Lambang dari kebebasan, kedamaian, serta kesatuan dan keberagaman bangsa Indonesia. Lambang rantai yang terdapat dalam burung Garuda memberikan pri kemanusiaan yang tercermin dalam perilaku hidup bertetangga sebagai berikut. Benar ya teman-teman ya, namanya juga rantai gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke ini untuk pembahasan lebih jelasnya teman-teman ya. Mungkin kalau saya baca nanti kita nggak cukup waktunya. Ya. Oke, silahkan di screenshot. Nah, ini teman-teman ya, pokoknya kalau teman-teman perlu ingat nih, nanti misalnya ujian, ingat aja lambang rantai pada Garuda Pancasila mengandung pesan yang tentang pentingnya kemanusiaan dalam perilaku hidup bertetangga. Nanti ini kalau ada case-case yang berhubungan dengan hidup rukun gitu teman-teman ya, bertetangga segala macam, itu pilihnya di eh, rantai, lambang rantai teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Oke, untuk soal nomor 9 juga saya rasa nggak sulit ya teman-temannya karena memang satu jawaban yang menonjol gitu ya, tidak ada perbedaan sama sekali di mana di sini Arya, seorang penduduk yang peduli dengan lingkungan, melihat tetangganya yang tanpa rasa tanggung jawab membuang sampah sembarangan di taman kota. Melihat perilaku tidak bertanggung jawab itu, Arya merasa bahwa hal ini dapat merusak keindahan dan kebersihan taman serta mencemari lingkungan yang seharusnya dijaga bersama. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Arya untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara? Ya, nggak mungkin kan nggak melakukan apa-apa gitu ya. Benar ya teman-teman ya. Jawaban yang paling positif, yang paling bagus itu adalah C. Oke, semuanya benar, nggak ada yang salah jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, benar ya teman-teman ya. Jawabannya saya rasa juga ini sama dengan soal nomor 9 ya.
bahwa pilihannya kalau kita baca aja ini udah salah nih, tanpa baca soal kita bisa pilih nih jawabannya adalah B gitu ya. Ada yang jawab nih, pasti B gitu ya. Oke, saya rasa ini nggak perlu kita baca gitu ya teman-teman. Cuma saya mau ingatkan ke teman-teman bahwa memang nanti ketika kita SKD itu memang sifat soal TWK yang aplikatif seperti ini teman-teman. Nah, biasanya memang ada kita temukan soal yang sangat mudah seperti ini, ada yang memang dia tipis-tipis teman-teman untuk kita jawab gitu ya, hampir 11-12 dengan tipe soal TKP gitu ya. Ada juga yang sesekali dia memang akan tanya gitu tentang eh apa? Tentang soal-soal Pancasila gitu ya. Kemudian aplikasi dalam sila keberapa gitu ya dalam satu tindakan yang seperti pernah saya share poin-poin untuk menentukan sila keberapa itu teman-teman itu dia biasa keluar di soal TWK gitu ya. Kalau undang-undang tahun lalu zaman kakak nggak keluar teman-teman gitu ya, karena juga kita logikanya nggak mungkin ya bisa menghafal begitu banyak peraturan undang-undang. Namun teman-teman kalau misalnya eh, untuk undang-undang yang umum ya teman-teman ya, misalnya pasal 1 gitu ya tentang bendera merah putih misalnya gitu ya, ayat-ayat berapa gitu kan, itu teman-teman ingat aja yang umum-umum aja. Tahun lalu di soal SKD yang saya kerjakan di TWK untuk undang-undang tidak keluar. Oke, kalau makna lambang-lambang Pancasila ya biasanya dia kasih case gitu teman-teman ya. Mereka kasih case, terus ini melambangkan sila kedua yang ditandai dengan, nah gitu ya. Rantai, padi dan kapas biasa ada keluar, tapi eh, nggak tahu nih apa kena di kita atau kena di teman kita. Oke, sekilas untuk iklannya kita lanjut ke soal nomor 11. Ini pembahasan nomor 10 tadi ya teman-teman ya. Kak, komentar peserta yang lain memang nggak bisa. Cuma saya yang bisa lihat ya. Kalau soal TWK HOTS ada tidak di sini? Ya adalah kemarin-kemarin juga HOTS ya. Cuma malam ini mungkin agak ringan gitu ya soalnya teman-teman ya. Ada beberapa memang yang agak ringan. Seperti ini ya teman-teman ya soalnya ya. Oke, keren ya. Ini ada beberapa yang udah tepat jawabannya. Masih ada yang bingung. Ayo jawabnya harus yakin. Oke, cukup waktunya. Kita bahas. Oke, masih ada yang menjawab. Saya tunggu untuk soal ini. Udah mulai tuh, ada yang ragu, B aja deh, B nggak sih gitu ya. Ada yang jawab E, ada yang jawab B, ada yang jawab apa lagi nih tadi, D. Oke, saya tandai ya. Udah mulai nih, ada tanda tanya, seru-seru soal nomor 11 ya. Ada yang jawab B, tadi siapa tuh yang minta soal host? Ayo, dia jawabnya apa nih? B, D, dan E. Oke, kita jawab soal nomor 11. Pak Hartono tampaknya memiliki sikap yang sombong, di mana ia cenderung menilai orang berdasarkan pada parameter kekayaan dan kedudukan sosial mereka. Dalam interaksinya sehari-hari, ia seringkali menunjukkan kecenderungan untuk membedakan orang berdasarkan tingkat kekayaan atau posisi sosial yang dimiliki, dan terkadang menyampaikan pendapatnya dengan cara yang merendahkan atau meremehkan orang lain yang dianggapnya kurang memiliki dalam hal materi atau status sosial. Ya, sikap Pak Hartono bertentangan dengan sila. Ayo, benar ya? Ini yang jawab udah berubah ke jawab B nih. Ya, benar jawabannya teman-teman ya. Jawabannya adalah B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, di mana di sini kata kuncinya itu adalah dia suka merendahkan, ya, meremehkan, diskriminasi, gitu teman-teman ya. Egoisme itu masuk ke dalam sila kedua, teman-teman ya. Ayo perlu diingat, merendahkan, meremehkan orang lain, egoisme itu sila kedua, ya. Nggak beradab Pak Hartono.
Oke, paham ya. Kak, bagiin kisi-kisi soalnya dong, Kak. Ya, nanti kalau misalnya ada waktu lebih, saya akan buka sesi tanya jawab seperti biasa ya, teman-teman ya. Apalagi ini udah dekat-dekat jam ujian nih, tanggal-tanggal ujian ya. Jadi memang harus oh, HOTS itu soal apa? Ya, soal yang memang mendekati dengan SKD lah bahasa ininya ya. Secara umumnya ya, teman-teman ya. Ya, benar. Sila kedua lebih ke individu. Nih ada teman-teman, ada yang kasih tips nih. Sila kedua lebih ke individu. Sila kelima menyangkut orang banyak. Ya, Aufanisa, thank you untuk bantuan kisi-kisinya ke teman-teman. Oke. High order thinking skill. Ya, maksudnya bersifat aplikatif, analitis gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini pembahasannya juga singkat karena memang ini kelihatan ya tadi langsung dari sifat diskriminasi dari Pak Hartono yang nggak beradab tadi kata ada yang nggak beradab gitu. Nomor 12. Yufri, mungkin kalau ada pertanyaan boleh di chat dulu ya. Ini soalnya raise hand ini, apa tertekan atau gimana ini? Oke, nomor 12 juga banyak yang beda nih. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, D, A, B, D, E. Oke, ada yang jawab C nggak? Oke, A, B, D, E ya. D, Kak. Oke, ada yang ganti, boleh. A, B, D, E. Nah, tadi ada yang tanya nih. Mana tadi? Yang katanya soal penalaran itu TWK kan Kak? Ya, benar ya. Soal penalaran itu di TWK, aplikatif teman-teman. Dan salah satunya seperti ini. Kadang di soal TWK itu ada seperti soal bahasa Indonesia teman-teman. Ya, seperti ini contohnya ya. Ini memang juga tahun lalu saya hadapi nih soal seperti ini teman-teman. Ini muncul satu atau dua soal gitu ya. Oke, soal nomor 12 kita bacakan. Awalan adalah bagian dari suatu kata yang ditempatkan di awal kata dan memiliki fungsi untuk mengubah makna atau jenis kata tersebut. Dalam bahasa Indonesia, awalan sering digunakan untuk membentuk kata baru atau memberikan nuansa tertentu pada kata tersebut. Terdapat berbagai jenis awalan seperti awalan ber. Awalan ber yang memiliki makna sama dengan kalimat wanita berbaju merah itu sangat cantik sekali adalah di sini clue-nya sangat jelas ya teman-teman ya. Bahwa di sini ia wanita berbaju merah gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, berbaju merah ini berarti dia menggunakan sesuatu gitu ya pada dirinya gitu ya. Berarti di sini kita bisa tentukan mana yang kalimat diawali oleh ber yang dia menggunakan gitu ya. Ya, berbaju merah artinya menggunakan baju merah. Benar, Agni. Ya, jadi di sini yang benar itu adalah bersepatu hak tinggi. Dia menggunakan sepatu hak tinggi, bukan masalah untukku, gitu ya. Oke, di sini teman-teman pembahasannya lebih detailnya ya. Oke, kita akan lihat. Mungkin nanti ada yang jawabannya berbeda-beda, gitu ya. A. Tanpa diduga, ia berteriak kencang sekali. Nah, kata berteriak memiliki awalan ber yang berarti melakukan sesuatu dengan intensitas atau kekuatan, gitu ya. Kemudian, B, ia datang menjemputku dengan bersepeda. Kata bersepeda memiliki awan ber yang berarti menggunakan alat transportasi tertentu. Nah, kalau yang C, jangan bersedih hati, ia pasti datang. Nah, ini artinya perasaan, ya, mengungkapkan perasaan. Yang E, dia suka sekali berenang, gitu ya. Berenang memiliki awan ber yang berarti melakukan. Nah, kalau yang A itu maknanya memakai, ya. Jadi dia memakai sepatu.
Oke, teman-teman. Soal nomor 13. Ada apa dengan B, Kak? Enggak. Tadi yang B ada yang bahas, jadi terbaca chatnya. Bukan, B bukan jawabannya ya. Jawabannya itu yang bersepatu H ya. Bersepatu H itu D. Oke? Sorry ya teman-teman ya, saya nggak tahu nih kenapa jaringannya malam ini kurang bersahabat. Padahal di sini saya pakai Telkomsel loh. Nggak juga di pedalaman gitu ya. Oke, teman-teman. Sambil menunggu azan selesai ya. Ganti Kak ke A. Nggak lihat ada kecualinya. Oke, hati-hati dalam membaca soal ya, teman-teman ya. Soalnya di TikTok banyak yang bilang TWK adalah maut. Jangan jangan Anda tanamkan TWK adalah maut. Itu akan menghambat teman-teman semua untuk menjawab soal loh. Jadi ketika ujian, anggap aja kita bisa gitu ya. Kak, tadi sebelum nomor 7 sinyal saya bermasalah. Nanti boleh tolong tampilkan lagi untuk saya screenshotnya. Boleh, nanti ingatin aja lagi ya. Lah, kok hilang, Kak? Oke, udah balik nih, udah balik, udah balik. Oke, ya, jawabannya sudah ada yang menjawab A dan B. Oke, kita tandai dulu, nggak apa-apa. Tandai dulu. Soal nomor 13 saya bacakan. Nasionalisme merupakan suatu teknologi atau pandangan yang Nasionalisme merupakan suatu ideologi atau pandangan yang menekankan pentingnya identitas nasional dan kesetiaan terhadap negara. Ini mencakup rasa bangga terhadap tanah air, budaya, dan sejarahnya, serta komitmen untuk mempertahankan dan memajukan kepentingan negara tersebut. Rasa nasionalisme yang tinggi pada negara kesatuan Republik Indonesia dapat dinilai dari sisi berikut, kecuali, ya benar ya, memberikan afirmasi negatif ya kepada diri sendiri. Afirmasi ini apa? Afirmasi ini berupa suatu kata-kata atau pernyataan teman-teman untuk diri kita sendiri gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Yang lain juga jawabannya positif kok. Mencintai bangsa Indonesia, siap berjuang, bangga berbangsa, serta menempatkan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi. Ya, yang A adalah jawaban yang paling negatif. Jadi jawabannya benar. Ah, ya yang tadi jawab B mungkin kilaf ya, nggak terbaca kecualinya ya. Oke, ini untuk pembahasan lebih detailnya teman-teman. Kemudian kita akan lanjut soal nomor 13. Maaf, soal nomor 14 ya. Ini sambil nunggu teman-teman jawab, saya sambil bacain chat teman-teman ya. Nonton nanti pertanyaannya juga takutnya nggak sempat terjawab semua. Kak, untuk skor TWK itu nggak ada yang nol kan? Maksudnya apa nih?
Ini kok ada yang jawab R ya? Untuk passing grade TWK berapa ya Kak? Kalau boleh tahu 65 ya. Oke teman-teman, good ya. Di sini dominan teman-teman menjawab D. Kita tandai aja dulu. Ada yang menjawab E, D, E, dan ada yang menjawab B. Oke. Kita baca soal nomor 14. Integrasi sosial mengacu pada proses di mana individu atau kelompok yang berbeda secara budaya, sosial, atau ekonomi mengembangkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam masyarakat. Hal ini melibatkan upaya untuk membangun persatuan, mengurangi konflik, dan mempromosikan inklusi sosial di antara berbagai kelompok dalam suatu komunitas. Fungsi norma-norma atau nilai sosial dalam melangsungkan proses integrasi sosial adalah sebagai A. Hukum dasar untuk memproklamirkan kemerdekaan suatu bangsa. B. Aturan baku yang tidak bisa diubah lagi. Nah, teman-teman, di sini sebenarnya ada kata kuncinya, teman-teman ya. Adalah proses integrasi sosial yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi intinya itu aja sih, teman-teman, untuk menganalisanya ya. Jawabannya yang benar adalah D. Oke, yang jawab D banyak. Good, benar ya yang menjawab D ya. Kalau saya sebutin banyak nih nama-namanya yang benar gitu ya. Oke, ini pembahasan untuk lebih tepatnya. Mungkin tadi ada yang jawab berbeda, B dan E. Bisa dibaca lagi nanti ya, disilahkan di screenshot dulu penjelasan lebih detailnya. Nah, jadi teman-teman kadang-kadang TWK itu ketika teman-teman membaca, nggak semuanya harus dibaca, maksudnya dianalisis sebagai sesuatu yang sulit. Mungkin teman-teman sesekali bakal nemuin kata kunci yang menjadi petunjuk untuk teman-teman memilih jawaban, gitu ya. Silahkan untuk soal terakhir kita, soal 15. Nanti kalau memang ada lebih waktunya, saya akan buka sesi tanya jawab. Karena berhubung juga teman-teman udah mau dekat nih waktu ujiannya gitu ya. Mungkin ada yang bertanyakan, boleh kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Silahkan dikerjakan dulu soal nomor 15 ya. Nah, benar ya. Berarti teman-teman fokus nih malam ini ya. Jawabannya semua A. Mungkin tadi ada yang beberapa nih. Saya lihat jawabannya mungkin ada yang sedikit khilaf ya. Ada yang menjawab C, yang lainnya menjawab A gitu ya. Oke. Kak, ini dapat rekamannya apa gimana Kak? Soalnya tadi telat masuknya. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke admin ya. Karena kalau misalnya saya kurang tahu nih. Tapi infonya kemarin pernah diinfoin kalau nanti bahan materinya akan di-share itu H+1 setelah Zoom itu di grup Telegram. Nanti kalau memang ada yang tanyakan boleh di chat ke admin, oke? Oke, siap. Nah, benar ya teman-teman ya. Di sini tadi saya sudah jelaskan ya kalau sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yang berhubungan dengan tadi ramah, sopan, santun, lemah lembut dan senang membantu. Ingat tadi kasus Pak Hartono ya tadi ya. Nah, itu dia tadi mendiskriminasi, merendahkan orang lain. Nah, berarti itu kebalikannya. Ya gitu ya. Oke, saya akan memenuhi permintaan teman-teman. Tadi ada yang paling awal minta screenshot. Ini pembahasan nomor 15 ya teman-teman ya. Kita ada waktu 14 menit. Lumayan banyak malam ini teman-teman. Untuk kita bisa tanya jawab. Ya. Untuk tadi yang minta screenshot soal nomor 7, silahkan. Halo, standby ya. Untuk soal nomor 7 ini, soal nomor 7, kemudian pembahasannya ini. Oke, sudah ya, untuk soal nomor 7. Oke, terus tadi ada yang minta screenshot. Saya akan baca dari atas ya, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada pertanyaan teman-teman yang kelewat. Kak, share ulang nomor 1 sampai dengan 4. Oke. Sambil saya bicara, teman-teman bisa langsung screenshot tadi yang minta screenshot nomor 1 sampai 4. Oke. Kalau ada tambahan waktu, bisa tambah soal buat dibahas aja nggak, Kak? Bisa sih, teman-teman. Tapi mungkin ada teman-teman yang lebih ke tanya jawab. Nah, teman-teman, saran saya sih ya. Kemarin saya memang sempat belajar waktu mau ujian CPNS ini menjawab soal TWK. Nah, itu memang eh, sebenarnya gitu ya, saya tuh
sama teman-teman gitu ya, dengan teman-teman sekarang gitu. Dulu saya paling takut itu dengan TWK. Karena kenapa? Saya juga dengar kata orang TWK adalah maut. Nah, kalau misalnya teman-teman mendengar kata-kata seperti itu, nah teman-teman berarti harus apa nih? Kok teman-teman tahu kemampuannya? Aduh, gimana ya? Gitu ya, lulus apa enggak nih? Ya teman-teman harus banyak-banyak bahas soal. Nah, bukan berarti teman-teman setelah ikut Zoom ini berhenti. Enggak, teman-teman. Teman-teman harus lebih ekstra lagi meluangkan waktunya untuk bisa berlatih menjawab soal. Walaupun soal yang keluar tidak sama, minimal teman-teman itu bisa terbantu dengan menganalisa gitu teman-teman. Dibantu. Saya sangat merasa terbantu sekali teman-teman dengan banyak membahas soal. Saya rasakan sendiri bahwa kita dimudahkan untuk menjawab soal-soal yang bersifat aplikatif tersebut gitu ya. Ya tadi minta share nomor 1 sampai 4 sudah selesai di screenshot ya. Ya Andu ya bener ya. Jadi kalau misalnya itu bagus-bagus kan pasti ada ikut tryout gitu ya. Coba deh dites gitu. Ataupun beli buku juga bisa untuk khusus jawab soal TWK gitu ya. Oke. Nunggu sesi P3 kakak. Sip. Kak, soal-soal yang kita latihan ini ada nggak yang keluar atau beda soal tapi trik menjawabnya sama? Ya, seperti tadi ya, misalnya berdasarkan dengan Pancasila gitu ya, dia lebih ke aplikatif Pancasila teman-teman. Misalnya kayak tadi, kayak Pak Hartono, terus juga tadi yang soal terakhir, itu juga 11-12 tipenya seperti itu. Kalau untuk sama persis itu nggak mungkin teman-teman. Nggak mungkin sama persis gitu ya. Screenshot soal nomor 1 dan 2 Kak. Oke, saya akan kembali ke soal nomor 1 dan 2. Nomor 1 ya, sambil jalan ya, saya akan baca pertanyaan teman-teman ya. Kak, dapat record hari ini tidak? Ya, kalau misalnya untuk record boleh tanya langsung ke admin ya, karena soalnya ini admin yang handle teman-teman. Oke, Kak, maaf link record plus PDF sesi Zoom hari Jumat belum di-share. Ya, ingatin ke adminnya ya, untuk yang belum dapat materinya boleh cek ke adminnya, oke? Kak, bagiin kisi-kisi TWK, TIU, dan TKP dong Kak, panjang nih. Ini tadi yang minta screenshot nomor 1 sampai 2, saya sambil ngomong tapi layarnya saya jalanin nih ya. Di screenshot terus ya. Memperhemat waktu. Kisi-kisi TWK, TIU, dan TKP. Kalau ini gimana ya saya bilangnya ya. Kalau TIU itu teman-teman, intinya teman-teman ya. Sebelum teman-teman ujian, silahkan teman-teman menenangkan diri karena saran saya sih teman-teman, ketika teman-teman duduk di meja, meja ujian di depan komputer, jangan lagi pikirkan saya harus jawab ini dulu, saya harus jawab ini. Enggak. Langsung aja teman-teman tuh fokus menenangkan diri, berdoa, saya harus lulus. Passing grade aja minimal gitu. Jangan sampai targetnya "Ih, nggak lulus nih." Jangan ada kata-kata negatif sedikit pun gitu ya. Kalau misalnya saya bilang kisi-kisi itu sangat banyak nih teman-teman untuk TWK, TIU. Kalau TWK intinya pokoknya banyak bahas soal. Kenapa? Karena kalau saya bilang TIU hafal rumus segala macam, nggak juga teman-teman. Ada juga teman-teman yang dia nggak hafal rumus, tapi dia bisa analisa gitu. Apalagi untuk soal-soal seperti soal-soal pernyataan ya, jika maka seperti itu. 1 sampai 5 Kak, ini beneran belum screenshot nih. Tadi soalnya saya udah jalankan slide sampai nomor 4 loh. Oke, sambil jalan ya, silahkan di screenshot ya. Yang merasa belum screenshot soal nomor 1 sampai dengan 5. Oke, saya jalankan slide-nya sambil saya baca pertanyaan teman-teman yang lain. Waktu kita 9 menit lagi, oke? Ya, sampai soal nomor 6 boleh. Sampai nomor 1 boleh, Kak? Oke. Ya, teman-teman yang belum screenshot, silahkan. Saya jalankan slide-nya dari nomor 1, ya. Silahkan di screenshot. Kak, malam ini khusus bahas TWK ya? Iya, malam ini untuk tes CPNS, untuk yang materi CPNS, TWK. Untuk sebentar lagi nanti jam 8 akan membahas tentang kemampuan manajerial ya, untuk P3K. Kak, soal nomor 1 sampai 6 ya. Ini saya lagi jalan ya. Kak, ada materi MA, MK, KY, UUD 1945 pasal 7. Wah, nggak selengkap itu juga gitu ya. Mungkin teman-teman bisa, zaman sekarang itu kan udah ada namanya chat GPT ya. Terus juga ada Google ya. Silahkan dilihat di situ teman-teman kalau belum punya gitu ya. Kak, sejarah kayak PPKI, BPUPKI tetap harus dipelajari ya. Iya, dibaca aja. Dan diingat tanggal-tanggal pentingnya. Mana tahu, kita kan nggak tahu ya teman-teman ya. Karena soal yang kita terima beda-beda. Mana tahu keluar gitu ya. Dibaca aja teman-teman.
Kak, kalau soal yang nggak ada benar salah tapi berpoin itu bagian tes yang mana? Tes TKP, ya. CPNS itu TKP. Oke. Berapa lama Kak persiapan Kakak untuk tesnya? Persiapan saya gitu maksudnya. Kebetulan saya kemarin itu waktu tes CPNS nggak ini sih karena memang nggak ada terpikir untuk jadi PNS. Jadi karena berhubung diajak gitu ya untuk itu 1 bulan lah lebih kurang saya fokus untuk CPNS karena sambil kerja juga gitu ya. 11 dan 12 Kak. Oke, kita go ke soal nomor 11. Oke, silahkan. Kak, katanya TWK SKD sulit di pilihan jawabannya karena hampir semua opsi benar. Kasih tips dong Kak, bagaimana cara pilih jawaban yang paling tepat. Nah, teman-teman kalau misalnya untuk TWK dan SKD, nah teman-teman tipsnya itu coret dulu jawaban yang pasti tidak kita pilih ya. Yang pasti negatif teman-teman untuk jawabannya, gitu ya. Kemudian ketika sisa 2 pertanyaan, dua jawaban, teman-teman baru analisa lebih dalam di situ, mana yang lebih cocok dan sesuai dengan yang diminta oleh case di soal gitu ya. Banyak-banyak Zoom premium intensif ya teman-teman. Kak, lanjut share 5 sampai 6. Tadi udah ya. Berapa lama ini udah tadi kayaknya ya. Ketinggalan Kak. Oke. Kak, kalau tryout yang soal SKD HOTS nggak apa-apa kan Kak, supaya kita terbiasa dengan soal-soal yang susah di SKD nanti terutama TBK. Oke, lebih bagus. Nomor 6 udah ya tadi ya. Kak, kemarin aku baca beberapa info mengenai soal yang keluar dari hari pertama hingga sekarang. Dan ada soal mengenai BPU. Oke, terupdate berarti ya. Ada yang udah ujian gitu maksudnya ya. Biasanya pertanyaan yang sering keluar itu mengenai organisasi tersebut apa ya? Atau ada triknya nggak buat belajar organisasi tersebut? Kalau BPU, PKI, dan juga PPKI, teman-teman yang paling pertama itu pasti tanggal yang diingat. Ya, kemudian sejarahnya, teman-teman. Terus siapa tokoh-tokohnya gitu ya. Kak, kasih tips jawab soal agar menghemat waktu. Nah, kalau misalnya saya pribadi membaca cepat, kemudian fokus membaca karena saya terapkan itu membaca langsung tahu apa yang ditanya gitu teman-teman. Sama satu lagi eliminasi pilihan A, B, C, D. Boleh nomor 6 Kak. Ini belum juga ya berarti ya. Nomor 6 ya. Oke, nggak apa-apa. Kita balik aja lagi. Masih ada waktu. Sama materi BPU, PKI, dan PKI. Ya. Info FR ini saya dapat dari teman yang ikut SKD. Ya, memang teman-teman kalau memang ada punya kenalan teman-teman lain yang udah duluan ujian, silahkan manfaatkan, tanya gitu ya, jenis-jenisnya bagaimana yang keluar. Ya, teman-teman bisa jadi bahan tambahan untuk belajar. Semoga lulus SKD tahun ini. Oke, semangat. Saya yakin teman-teman insya Allah bisa gitu ya. Kak, boleh balik ke 11 sampai 15 Kak. Aku mau screenshot. 11 sampai 15. Baiklah, kita go ke 11. Ya, saya jalankan slide-nya sambil saya baca chat teman-teman ya, karena teman-teman sangat banyak ini yang DM. Mohon maaf kalau memang nanti waktunya sudah tidak cukup, tidak terjawab lagi, tapi ini masih ada 5 menit lagi, oke? Selain materi tentang penerapan Pancasila, apakah ada juga soal mengenai sejarah kemerdekaan serta pahlawan Indonesia? Ada. Nunggu soal P3K, Kak. Semoga ya, nanti kita masuk sesi P3K ya. Strategi jawab soal yang penting fokus teman-teman. Kalau terlalu fokus sama strategi juga nggak terlalu bagus untuk teman-teman yang nanti misalnya ada yang memaksakan dengan pakai strategi jadi nggak bisa maksimal menganalisa soal juga nggak bagus teman-teman. Hal pertama yang dikerjakan dulu yang mana Kak? Kalau saya langsung karena saya pingin fokus di TWK karena masih pagi masih fresh ya lebih bagus analisanya. Jadi saya langsung ngerjain TWK bertahap, TWK, TIU, TKP langsung sejalan gitu. Tapi kalau teman-teman eh, lebih mau butuh fokus yang tinggi itu di TIU, silahkan. Kalau misalnya teman-teman mau kerjain TIU juga boleh, tapi jangan sampai terlena ya. Karena kebanyakan teman-teman peserta yang terlena di TIU, mencarinya kelamaan, itu kehabisan waktu untuk menjawab soal yang lain. Sehingga rata-rata nyangkutnya di TKP tuh, nebak-nebak tuh gitu teman-teman. Ya Kak, aku TIU lemah.
kuncinya teman-teman, kalau memang merasa lemah di TIU ya, teman-teman itu nggak usah maksain nilainya sampai 150, saran dari saya. Yang penting teman-teman itu targetin dulu lewat passing grade TIU dulu gitu. Kalau passing grade TIU sama TWK itu kan 65 ya. Berarti teman-teman harus yakin jawaban itu 13 itu nggak ada yang salah. Pastikan teman-teman ngerjain dulu TIU itu yang teman-teman yakin. Ini yakin jawabannya udah aku dapat, pasti ini pilihannya ini gitu ya. Ketika teman-teman hitung dan dapat nih jawabannya teman-teman lihat di pilihan, itu jawabannya berarti itu dianggap benar. Nah, hitung aja tuh 13 dari 35 soal. Nih, teman-teman bilang ini yakin, insya Allah lulus. Nah, baru selanjutnya itu bonus teman-teman. eh Lebihin gitu ya. Misalnya ketika oke 13 aku udah yakin betul, berarti sisanya ada sekitar 22 lagi. Teman-teman jawab dengan benar juga, tapi maksudnya teman-teman tuh nggak ada kekhawatiran untuk nggak lulus TIU. Nah, di mana misalnya teman-teman kekurangannya di TIU, tingkatkan nilainya di TWK atau TKP sehingga ranking nilai skor SKD-nya itu nggak jatuh-jatuh amat teman-teman. Jangan juga pas-pasan gitu ya. Oke, Kak TWK banyak keluar sejarah nggak kayak zaman saya dulu enggak sih teman-teman, tapi kalau sekarang teman-teman bisa tanya ke teman-teman yang baru ujian, mungkin terupdate-nya iya mungkin ya. Kalau tadi infonya ada yang bilang iya Kak tentang PPKI dan BPUPKI, silahkan teman-teman pelajari selagi waktunya masih ada. Kak, apakah bahas soalnya 15 nomor? Iya teman-teman. Better kerjain tes sesuai urutan nomor apa TWK dulu Kak, sesuai yang teman-teman yakin. Yang teman-teman rasa saya butuh waktu maksimal, pemikiran maksimal dan fokus yang bagus di mana gitu. Karena kebanyakan ketika kita ujian, pasti fokus kita tuh masih fresh teman-teman. Dan bagusnya sih teman-teman itu memang ngerjainnya itu yang teman-teman kira-kira butuh fokus tinggi di awal gitu ya. Untuk kelas selanjutnya boleh tanya Karmin ya. Kalau tanggal-tanggal sejarah gitu keluar nggak Kak? Biasanya teman-teman kayak saya tahun lalu itu keluar tanggal-tanggal tuh ketika tes SKB, seleksi kompetensi bidang, teman-teman. Itu iya benar semua keluar tanggal-tanggal, nama pahlawan, julukan, semuanya keluar. Tapi kalau TWK biasanya aplikatif. Nah, teman-teman balik lagi itu saya tesnya itu di tahun lalu ya. Jadi teman-teman untuk teman-teman yang punya kawan yang sudah tes SKD boleh tanya-tanya juga teman-teman untuk persiapannya ujian nanti gitu ya. Kalau soal yang nggak ada benar salah yang berpoin itu TKP. Oke. Kalau Senin apakah ada meeting kelas? Kalau jadwal ngajarnya boleh tanyain ke admin ya, karena mentornya beda-beda teman-teman. Passing grade untuk masing-masing tes, Kak. Terus bobot yang ratusan maksudnya gimana? Kalau passing grade untuk masing-masing tes itu ada pertama eh, TWK. TWK itu passing grade-nya 65, TIU passing grade-nya 65, dan TKP passing grade-nya itu 166, teman-teman. Nah, tes kepribadian itu dia tidak ada salah dan benar. Yang ada itu adalah poin ya. Kalau dia pilihannya paling tepat, poinnya 5, pilihannya tidak tepat, poinnya 1. Nah, kalau misalnya teman-teman TKP-nya itu 165, teman-teman nggak lulus walaupun TIU dan TWK-nya tinggi. Kenapa? Karena yang TKP tidak melewati passing grade gitu ya. Oke. Udah selesai Zoom-nya udah. Untuk CPNS sudah ya teman-teman ya. Sulitan TIU atau TWK balik ke diri pribadi teman-teman. Kak, nomor 5-nya cepat banget tadi jalannya. Sekali lagi Kak. Oke, yang terakhir ya teman-teman ya. Nomor 5, silahkan di screenshot. Oke, saya akan mulai kelas P3K. Jadi untuk teman-teman yang sudah bertanya, ya, selanjutnya adalah P3K tentang apa nih? Tentang kompetensi manajerial ya. Chat saya kebaca nggak Kak? Kebaca nih. Oke. Aduh, banyak banget nih teman-teman. Mohon maaf nih teman-teman, nggak bisa terbaca semua gitu ya. Kak Marta di formasi apa? Saya di CPNS Kejaksaan, teman-teman. TIU 80 lewat. Oke. Izin live. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali ya.